Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sida Agustina dengan NIM L021215, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Tugas pengelolaan sumber daya perairan Walasea berbasis masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Andus Insinyur Radiatul Qudsiyah, MP. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bentuk pengelolaan sumber daya perairan Walasea berbasis masyarakat, yaitu hutan mangrove tongke-tongke. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, serta tempat-tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke merupakan hasil rehabilitasi pantai yang pada awalnya dilakukan masyarakat secara swadaya untuk menyelamatkan lingkungan dari abrasi pantai. Ide penanaman mangrove ini mulanya digagas oleh Haji Muhammad Tayyib sebagai pelopor konservasi mangrove Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai. Dan beliau merupakan salah seorang warga desa yang terinspirasi dari pengelolaan mangrove Desa Samataring sebelah Desa Tongke-Tongke. Hutan penanaman mangrove ini dilatar belakangi oleh terjadinya abrasi yang terus-menerus di Desa Tongke-Tongke. Sejak tahun 1984, khususnya di Dusun Campae, karena lokasinya berada di wilayah pesisir, jadi ketika gelombang pasang, maka pemukiman tergenang udara dan ombak yang tinggi menghantam perahu dan tambak masyarakat. Awalnya masyarakat berupaya mengatasi kondisi alam dengan membangun tanggul penahan ombak yang dibuat dari terumbu karang. Namun ternyata tanggul batu tersebut tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu beberapa bulan sudah hancur dihempas ombak. Jadi usaha masyarakat sia-sia. Disimpulkan dari kesadaran masyarakat bahwa tanggul batu karang tidak dapat melindungi wilayah pesisir pantai dari abrasi pantai. Kesadaran tersebut kemudian mendorong beberapa tokoh masyarakat bersepakat melakukan penanaman mangrove. Sebelum melakukan penanaman mangrove pada tahun 1985, masyarakat melakukan pertemuan untuk bermusyawarah dan membagi lahan yang ingin ditanami, yang bertujuan agar menghindari dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Hingga sekarang, hutan mangrove tersebut sudah berkembang dan menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan serta menjadi laboratorium pengembangan mangrove di Sulawesi Selatan. Keberadaan hutan mangrove ini memberikan dampak sosial, ekonomi, dan pariwisata bagi masyarakat. Dari penuturan Ajwar Radif, kawasan mangrove ini telah tersebar di 173,5 hektar di pesisir Tongke-Tongke, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu kawasan mangrove terbesar dan terpadat di Sulawesi Selatan. Saya pernah mengunjungi tempat wisata ini pada tahun lalu. Pada awal masuk di kawasan wisata ini, akan disambut dengan pepohonan rindang yang tampak menghiasi bibir pantai. Di situ juga tersedia jembatan kayu untuk memudahkan menelusuri setiap sudut hutan tersebut. Pohon-pohon mangrove yang menjulang tinggi menjadikan kawasan wisata ini begitu sejuk dan teduh. Banyak pengunjung yang sengaja beristirahat di sekitar jembatan untuk menikmati suasana berada di tengah hutan bakau dengan hembusan angin dari arah laut. Tak jarang pengunjung menyempatkan singgah berfoto untuk mengabadikan momen di kawasan wisata nan unik ini. Kini, keberadaan hutan mangrove tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Meskipun pernah rusak diakibatkan penebangan, hutan mangrove Tongke-Tongke saat ini dijadikan sebagai kawasan wisata yang berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Aktivitas pelestarian lingkungan ini menarik perhatian pemerintah pusat, hingga kemudian pengelolaan mangrove ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Indonesia pada tahun 1995 silam. Untuk strategi pengembangan ekowisata mangrove sekarang yaitu mengembangkan ekowisata mangrove dengan meningkatkan penanaman mangrove, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pentingnya menjaga kawasan mangrove, menciptakan peluang pendapat ekonomi dengan cara lebih meningkatkan produksi dari kerajinan tangan, meningkatkan promosi tentang adanya ekowisata mangrove,
menambah sarana yang ada seperti menambah saung, dan lebih mengoptimalkan pemeliharaan sarana prasarana dengan memanfaatkan peran sumber daya masyarakat. Menjaga ekowisata, wisata mangrove dengan tetap memperhatikan daya dukung kawasan agar para pengunjung dapat lebih meningkat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.